kami juga melaporkan tentang geopolitik, peperangan yang ada di Timur Tengah yang belum selesai. Tapi kami menyampaikan bahwa untuk stok BBM kita dan crude, insya Allah di atas standar minimum nasional, termasuk kondisi LPG. Namun harganya masih naik turun, di harga global juga demikian. Tapi kami dapat memastikan bahwa untuk harga BBM subsidi tidak ada kenaikan. Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa 28 Juli 2026. Pertemuan ini membahas sederet agenda strategis yang menyangkut kebutuhan masyarakat sehari-hari, mulai dari percepatan listrik desa, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya, atau PLTS berkapasitas 100 gigawatt, kepastian harga BBM dan LPG subsidi, hingga ketahanan energi nasional di tengah situasi geopolitik dunia yang masih memanas. Lalu, apa saja hasil pertemuan tersebut? Berikut rangkumannya. Salah satu fokus utama yang dibahas adalah program listrik desa. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pemerintah terus mempercepat pemerataan akses listrik di seluruh Indonesia. Menurut Bahlil, sebelumnya masih terdapat sekitar 11.000 desa yang belum menikmati layanan listrik. Namun, sepanjang tahun 2025 pemerintah telah berhasil menyelesaikan penyediaan listrik di lebih dari 1.400 desa. Artinya, program elektrifikasi terus berjalan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperluas akses pendidikan, kesehatan, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah yang selama ini belum terjangkau jaringan listrik. Selain listrik desa, Presiden Prabowo juga membahas percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan. Salah satu proyek besar yang segera memasuki tahap pelaksanaan adalah pembangunan PLTS berkapasitas 100 gigawatt. Menurut Bahlil, proyek ini dalam waktu dekat akan ditandai dengan groundbreaking atau peletakan batu pertama. Tahap pertama pembangunan bahkan telah memperoleh persetujuan untuk segera dilaksanakan. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan porsi energi bersih sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dalam jangka panjang. Di sisi lain, Presiden juga meminta laporan mengenai kondisi ketahanan energi nasional. Hal ini penting mengingat konflik geopolitik di Timur Tengah masih berlangsung dan berpotensi memengaruhi rantai pasok energi global. Namun, pemerintah memastikan masyarakat tidak perlu khawatir. Bahlil menegaskan bahwa stok BBM nasional, termasuk crude oil atau minyak mentah, masih berada di atas standar minimum nasional. Begitu pula dengan ketersediaan LPG yang disebut tetap aman. Kepastian lain yang disampaikan pemerintah adalah mengenai harga energi bersubsidi. Di tengah fluktuasi harga minyak dunia, pemerintah memastikan tidak ada kenaikan harga BBM subsidi maupun LPG subsidi. Keputusan ini diambil sesuai kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah sebelumnya. Dengan demikian, masyarakat yang bergantung pada BBM subsidi dan LPG subsidi tetap memperoleh kepastian harga. Presiden Prabowo juga memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan nelayan. Dalam arahannya, Presiden meminta agar distribusi BBM bagi nelayan benar-benar dijaga, sehingga mereka dapat terus menjalankan aktivitas melaut tanpa mengalami hambatan pasokan bahan bakar. Selain sektor energi, pembahasan juga mencakup sektor pertambangan. Pemerintah tengah melakukan penataan sektor pertambangan mineral sebagai bagian dari upaya meningkatkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat penerimaan negara sekaligus menciptakan tata kelola pertambangan yang lebih baik. Hasil pertemuan Presiden Prabowo dan Menteri ESDM menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menjalankan beberapa agenda secara bersamaan. Di satu sisi, mempercepat pemerataan listrik dan pembangunan energi baru terbarukan. Di sisi lain, menjaga stabilitas pasokan energi nasional, memastikan harga BBM serta LPG subsidi tetap stabil, sekaligus meningkatkan penerimaan negara dari sektor pertambangan. Kebijakan-kebijakan ini
akan berdampak langsung terhadap masyarakat, terutama dalam menjaga akses energi, mendukung aktivitas ekonomi, dan memperkuat ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian global. Ke depan, masyarakat diharapkan tetap menggunakan energi secara bijak dan efisien, mengikuti informasi resmi pemerintah terkait kebijakan BBM maupun LPG, serta mendukung pengembangan energi baru terbarukan sebagai bagian dari transisi menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan. Bagi warga di daerah yang belum sepenuhnya terjangkau listrik, pantau informasi dari pemerintah daerah maupun PLN mengenai program elektrifikasi desa agar dapat memanfaatkan layanan yang tersedia. Sementara itu, pelaku usaha dan nelayan juga diimbau mengikuti mekanisme distribusi BBM resmi agar pasokan tetap terjamin. Baik, teman-teman media yang saya hormati, alhamdulillah saya baru selesai menghadap Bapak Presiden dan kami melakukan rapat terbatas untuk membahas pertama adalah peresmian listrik desa. Kita tahu bahwa dari total desa yang kita belum ada listrik itu ada kurang lebih sekitar 11.000 dan alhamdulillah di tahun 2025 programnya sudah selesai sekitar 1.400 lebih yang ini akan dilakukan peresmian oleh Bapak Presiden nanti dalam waktu dekat sebelum tanggal 14 Agustus. Yang kedua, kami juga membahas tentang implementasi daripada PLTS 100 gigawatt yang insya Allah dalam waktu dekat akan ditandai peluncuran groundbreaking pertama. Jadi ini langsung sudah jalan menyangkut dengan PLTS dan tahap pertama sudah disetujui untuk bisa dilaksanakan. Nanti Bapak Presiden sendiri yang insya Allah dalam rencananya akan meresmikan. Yang berikut kami juga melaporkan tentang geopolitik peperangan yang ada di Timur Tengah yang belum selesai. Tapi kami menyampaikan bahwa untuk stok BBM kita dan crude insya Allah di atas standar minimum nasional termasuk kondisi LPG. Namun harganya masih naik turun, di harga global juga demikian. Tapi kami dapat memastikan bahwa untuk harga BBM subsidi tidak ada kenaikan sesuai dengan apa yang sudah diputuskan seperti sekarang. Jadi tidak ada kenaikan untuk BBM subsidi, termasuk dalamnya adalah LPG subsidi. Yang berikut, tadi juga kami melaporkan, membahas tentang penataan pertambangan dalam rangka peningkatan PNBP kita. Dan alhamdulillah semuanya sudah disampaikan tadi dan beberapa hal penting yang Bapak Presiden arahkan adalah terkait dengan BBM yang untuk nelayan yang harus kita perhatikan betul agar mereka bisa menjalankan usahanya. Saya pikir demikian teman-teman media. Teman-teman, kan sudah saya jelaskan bahwa tahap pertama sudah terrealisasi. Ya, yang melakukan impor itu adalah pemerintah Indonesia. Saya ulangi, yang melakukan impor BBM Rusia itu adalah pemerintah Indonesia, G2G. Dan kami dari pemerintah menugaskan Lemigas sebagai BLU dari SDM yang melakukannya. Jadi, dan ini akan terus menerus karena apa tujuannya adalah untuk menjaga cadangan kita, jangan sampai terjadi kekurangan dan sekaligus memastikan bahwa energi dalam negeri kita bisa tersedia. Demikian. Terima kasih. Pak, izin kalau misalnya tadi tentang listrik desa, apakah sudah ada anggarannya ya Pak? Listrik desa ini. Terus yang kedua terkait dengan subsidi BPJT, Pak, kan untuk menarangi B50 itu ada di tengah geopolitik saat ini, tadinya sudah seperti apa? Dan kira-kira untuk pemerintah sendiri agar bisa menyeimbangkan CPO untuk energi pangan ini, strategi seperti apa? Kita juga. Mengenai dengan anggaran listrik desa, yang kita mau lakukan inilah program 2025. Sudah selesai pekerjaannya. Jadi nggak lagi kita bicara anggaran karena sudah mau diresmikan. Namun 2026, 2027 itu anggarannya juga sudah ada. Jadi tidak ada isu menyangkut anggaran, sekarang tinggal implementasi. Saya ulangi, yang saya laporkan tadi yang akan diresmikan itu adalah program 2025 yang sudah selesai. Yang kedua, menyangkut dengan subsidi dari BP2 PKS dengan harga dengan harga minyak yang di atas rata-rata $90 per barel ICP, itu kita tidak ada persoalan di BP2 PKS termasuk dengan B50.
Nah, doakan aja mudah-mudahan ke depan keseimbangan akan terus terjadi. Termasuk dalamnya adalah dengan kita menaikkan menjadi program B50 itu kan ada penambahan CPO. Dan itu semua bisa teratasi dengan tetap menjaga kebutuhan domestik, selebihnya baru kita melakukan ekspor. Jadi keseimbangan ekspor pun dijaga.